Ada 3.311.485 interaksi atau sekitar 46% adalah sentimen negatif terhadap Polri. Nah kan banyak banget tuh yang bilang komennya, ini oknum, tapi banyak banget oknumnya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya pada satu berita yang buruk, komennya bisa banyak banget. Tapi pada satu berita yang baik, komennya tidak sebanyak yang berita buruk. Itu Tommy Marbun, Kasat Reskrim Teluk Bintuni, yang sampai hari ini masih hilang dalam proses pengejaran dan usaha dia dalam memerangi KKB. Kita hanya mengkonfirmasi berita atau suatu informasi yang hanya ingin kita dengar. Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 6 polisi melapor Polres Pemalang yang diduga melakukan penipuan hampir 1 miliar rupiah dengan iming-iming meloloskan korban dalam seleksi Polri sudah dipecat. Polda Sulawesi Barat mengungkapkan penetapan kelima tersangka ini menjadikan total 7 tersangka polisi yang terlibat dalam pengeroyokan mahasiswa HMI. Selamat datang di channel Inspirasi. Apakah Polri sudah cukup profesional? Ya, mungkin sebagian besar komen-komen ini adalah bentuk dari curahan hati kawan-kawan terkait dengan bagaimana kinerja dan pelayanan Polri saat ini. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa institusi Polri saat ini menjadi sorotan pemberitaan negatif, mulai dari pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang, sampai melakukan tindak pidana yang katanya sangat berdampak buruk pada persepsi publik di media sosial. Tapi pertanyaannya, apakah Polri seburuk itu? Mari kita bahas. Oke rekan-rekan, mengacu dari data evaluasi penegakan hukum yang dirilis oleh Polri, maka ada sebutannya crime clearance dan crime total. Nah, crime total ini adalah berkaitan dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan pada Polri pada satu periode tertentu. Dan crime clearance adalah suatu bentuk penyelesaian perkara yang dilakukan oleh polisi. Nah, kita mulai dari crime total dulu. Kalau mengacu data dari tahun periode 2022, ada 276.507 kasus. Dan periode tahun 2023, ada sekitar 288.472 kasus. Dan peningkatannya adalah sekitar 4,3%. Kalau dilanjutkan di tahun 2024, ada sekitar 340.230 kasus. Dan peningkatannya sekitar 25,83%. Nah, sekarang kita berbicara tentang crime clearance atau penyelesaian yang dilakukan oleh polisi. Di tahun 2022, ada 200.147 kasus. Dan periode tahun 2023 ada 203.293 kasus. Dan peningkatannya sekitar 1,6%. Dan menariknya di tahun 2024 ada sekitar 260.957 kasus. Dan peningkatannya cukup signifikan, yaitu sekitar 57,64%. Nah, kalau mengacu data dari crime total dan crime clearance dari tahun 2022 sampai 2024, ada progres yang cukup baik, di mana ada peningkatan 57%. Nah, hal ini dikonfirmasi data dari Litbang Kompas, di mana disebutkan bahwa pada periode Juni 2024, bahwa 84,9% responden menilai positif kinerja Polri. Poinnya, di sini saya bukan mau cerita data, tapi saya juga coba membandingkan data dari sumber lain, yaitu yang menunjukkan bahwa di salah satu media menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024 ada 7.128.944 interaksi di media sosial terkait Polri, di mana ada 3.311.485 interaksi atau sekitar 46% adalah sentimen negatif terhadap Polri. Hal ini cukup menarik, tapi jangan langsung buru-buru dijudge. Mari kita bahas pelan-pelan. Nah, kali ini saya akan bahas berdasar bukunya dari Jerry Ratcliffe yang berjudul Evidence Based Policing.
Nah, di sini ada pembahasan mengenai bagaimana kita menyaring informasi agar dapat memberikan kesimpulan yang berimbang. Nah, di dalam buku ini ada 4 variabel yang harus kita pahami supaya kita dapat memahami informasi secara menyeluruh. Yang pertama, a plausible mechanism atau mekanisme yang masuk akal. Tujuannya agar kita dapat melihat hubungan fenomena dan apa yang menjadi penyebabnya. Misalnya nih, ada pemberitaan mengenai penyalahgunaan wewenang oleh Polri yang kemudian memicu persepsi negatif masyarakat di media sosial. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa exposure berita yang berulang dapat kemudian mempengaruhi bagaimana sentimen masyarakat di media sosial. Nah, kan banyak banget tuh yang bilang komennya, ini oknum, tapi banyak banget oknumnya. Sebenarnya, apakah itu semua atau justru sebenarnya suatu bentuk amplifikasi media sosial yang kemudian mempengaruhi mindset kita? Coba dipelajari lagi. Yang kedua, ada temporal causality. Nah, temporal causality ini bercerita tentang harus ada sebab baru ada akibat. Ya, pada konteks ini tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya banyak kasus-kasus yang dilakukan sehingga banyak pemberitaan negatif yang kemudian berdampak kepada jeleknya citra Polri di media sosial. Yang ketiga, asosiasi statistik. Berbicara tentang asosiasi statistik, coba hati-hati. Kalau kita lihat lagi tadi berkaitan dengan data sentimen negatif. Apakah itu sebenarnya jumlah pemberitaan atau jumlah kejahatan atau sebenarnya jumlah komen negatif pada satu pemberitaan tertentu? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya pada satu berita yang buruk komennya bisa banyak banget. Tapi pada satu berita yang baik komennya tidak sebanyak yang berita buruk. Maka pertanyaannya, apakah ketika asosiasi statistik terkait dengan sentimen negatif, komen negatif itu menunjukkan banyak kasus atau banyaknya komen? Maka pertanyaannya adalah ketika berbicara tentang data sentimen negatif, apakah ini bercerita tentang banyaknya kasus yang negatif atau justru sebenarnya banyaknya komen negatif pada satu peristiwa-peristiwa tertentu? Yang keempat, rejecting competing explanation atau menolak penjelasan tandingan. Berkaitan dengan hal yang keempat ini, saya coba bahas berkaitan dengan echo chamber dan filter bubble di media sosial. Karena saya pun belajar ketika ada satu permasalahan, saya akan mencoba mencari informasi sebanyak-banyaknya. Bukan informasi yang mendukung statement saya sebanyak-banyaknya. Coba tanyakan lagi pada diri kita, apakah kita sudah melakukan cek, recheck, cross-check, double-check terhadap satu informasi dari berbagai sumber? Atau media sosial kita hanya dipenuhi oleh informasi-informasi yang sudah diamplifikasi pada satu fenomena tertentu? Karena kalau mengacu dari penyampaian David McRaney dalam bukunya You Are Not So Smart, kita ketika tidak melakukan cek, recheck, cross-check, double-check terhadap satu informasi, maka kita dibutakan atau diselimuti oleh bias kognitif. Nah, bias kognitif ini adalah salah satu bentuk perilaku psikologis di mana kita hanya mengkonfirmasi berita atau suatu informasi yang hanya ingin kita dengar. Nah, efeknya kita akan menjadi seorang individu yang diselimuti oleh fenomena Dunning-Kruger effect. Ayo coba kita uji. Apakah rekan-rekan tahu pemberitaan mengenai Bribka Imam Heri Santoso yang memperjuangkan bagaimana memerangi stunting dan melakukan biourin untuk masyarakat di wilayahnya? Atau itu Tommy Marbun, Kasat Reskrim Teluk Bintuni yang sampai hari ini masih hilang dalam proses pengejaran dan usaha dia dalam memerangi KKB? Atau bagaimana Bribka Imam Fahmi yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi bapak asuh bagi 35 anak yatim di wilayahnya? Dan berita-berita lain yang tidak terekspos di media secara luas terkait bagaimana pelayanan Polri di luar. Sekali lagi poin yang mau saya tekankan adalah ini bukan informasi pencitraan. Tapi bagaimana orang-orang cerdas melihat satu informasi kemudian mengambil suatu helikopter view dan mengambil satu kesimpulan yang bijaksana.
kepada rekan-rekan petugas, saya sangat mengapresiasi bagaimana dedikasi dan kinerja yang luar biasa di lapangan. Tapi kita butuh moral serpiko bagi setiap insan petugas. Karena itu tidak berbicara soal sistem, itu berbicara tentang masing-masing pribadi kita. Bagaimana kita menerima laporan yang baik, bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik, bagaimana kita menghindari viktimisasi sekunder pada korban, itu adalah murni 100% hasil dari pandangan pribadi kita sebagai petugas. Dan kepada kita semua, sebelum mencaci, cobalah mengkaji, dan sebelum membenci, cobalah mengenali. Jangan lupa share video ini supaya ilmunya tidak diam di kalian. Hormat buat kawan-kawanku semua.